kita kembali lagi di perkuliahan data mining dan predictive analytics. Nah, kita akan lanjutkan pembahasan kita. Di sini kita akan mempelajari model yang baru, yaitu adalah model decision tree. Nah, jadi model decision tree ini konteksnya sekarang sudah berbeda dengan apa yang sudah selama ini kita pelajari. Ya, selama ini kita pelajari itu adalah model linear ya, atau linear model, di mana kita belajar tentang regresi linear dan juga perumuman dari regresi linear dalam model JLM. Nah, sekarang kita akan mempelajari model non-linear ya. Bisa kita katakan adalah sebagai model non-linear. Nah, sebelumnya decision tree itu bisa dibagi dua berdasarkan Y-nya ya, atau variable response-nya ya. Nah, jadi jika Y-nya itu adalah categorical variable, maka decision tree itu biasanya disebut dengan ini, classification tree. Tapi kalau Y-nya itu adalah continuous variable, maka kita katakan decision tree itu adalah sebagai sebuah regression tree. Namun dari pengalaman, decision tree itu lebih sering pakai yang ini nih ya, pakai yang decision tree. Sementara kalau regression tree biasanya kita lebih sering pakai model linear atau JLM atau regresi linear ya. Namun tidak menutup kemungkinan decision tree pun lebih bagus hasilnya ya. Nah, sekarang kita akan membagi perkuliahan ini menjadi 4 section yang besar ya. Yang pertama itu saya akan sedikit memberikan apa sih decision tree itu. Jadi saya akan memberikan definisi tentang decision tree itu dalam konteks classification tree dan juga dalam konteks regression tree, dan juga sedikit contoh. Nah, kemudian saya akan spend waktu sebagian besar itu di bagian nomor 2 ya. Nah, di bagian nomor 2 ini akan banyak sekali perkuliahan utamanya tuh sebenarnya ada di sini nih. Dan kemudian kita akan masuk ke dalam bagian ketiga, di mana kita akan mempelajari keuntungan atau kelebihan dan kekurangan dari decision tree. Dan yang terakhir kita akan mempelajari sedikit tentang studi kasus. Jadi apa itu decision tree model? Jadi decision tree model itu adalah sebuah model yang memprediksi nilai dari Y ya, dari respon variabelnya itu, dengan cara membagi-bagi predictor space-nya into beberapa area ya gitu. Nanti akan saya jelaskan dalam sebuah ilustrasi contoh. Namun intinya, jadi si model decision tree ini tuh langkah pertamanya itu dia akan menggunakan data train untuk membagi-bagi daerah prediktornya atau domainnya into beberapa kotak ya, beberapa kotak. Jadi kalau predictor space-nya, atau kita cuma punya dua X1 dan X2 ya, dua atribut atau dua features, maka si daerahnya itu dibagi menjadi kotak-kotak. Tapi kalau ada 3 features itu menjadi balok-balok ya, balok-balok di daerahnya, kan daerahnya itu 3 dimensi. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan memakai contoh. Nah, jadi misalkan ada suatu data di mana di data tersebut ada 20 siswa ya, 20 siswa dengan detailnya itu adalah sebagai berikut ya. Jadi dari setiap siswa itu kita catat tinggi badannya. Jadi siswa pertama ya, siswa kedua dan seterusnya sampai siswa ke-20. Dicatat tinggi badannya ya, misalkan 154, 160 dan seterusnya. Kemudian dicatat juga dia berasal dari kelas mana nih. Yang saya catat itu adalah dia berasal dari kelas 9 atau kelas 10 gitu. Nah, kemudian kita catat juga apakah tahun lalu dia bermain kriket ya. Jadi jika Anda tidak tahu tentang kriket ya, anggap aja ini adalah sebuah olahraga ya. Ya, misalkan bisa diganti dengan baseball ya, dan lain-lain ya, atau olahraga dan lain-lain. Jadi kita pakai 1 atau 0 ya, atau kita pakai yes atau no juga nggak masalah ya. Nah, kemudian kita catat juga performance di kelasnya ya. Jadi misalkan yang kita catat tuh ujian matematikanya atau ujian apanya, atau nilai rata-rata raportnya lah ya. Ya, nilainya berarti 90, 85,
dan seterusnya ya. Ini contoh aja ya. Nah, kemudian kita predik juga apakah tahun ini apakah dia bermain kriket atau enggak gitu ya. Jadi bisa aja jadi no, bisa jadi yes gitu. Nah, yang akan menjadi variabel responsnya itu adalah kolom terakhir ya. Jadi yang ini. Nah, ini akan saya predik dengan menggunakan model decision tree. Nah, karena ini yang dipredik, maka decision tree-nya itu adalah bukan classification tree tapi classification tree ya, sorry. Ini jadi karena yang kita predik itu adalah variable categorical yes atau no, maka decision tree-nya itu adalah classification tree. Nah, seandainya yang kita predik itu adalah yang ini ya, yang performance in class, maka decision tree-nya itu menjadi regression tree ya. Jadi tergantung dari si y-nya. Nah, nggak peduli x1, x2, x3-nya itu kita nggak peduli. Ya, jadi semoga cukup jelas ya bedanya classification tree sama regression tree. Nah, sekarang saya akan bagaimana sih membagi predictor space-nya menjadi beberapa area tuh bagaimana, nanti akan saya jelaskan di slide sesudah ini. Nah, berikut ini saya akan ilustrasikan data-data kita ke 20 data-data kita itu dalam sebuah gambar ya. Jadi misalkan features-nya itu ada dua yang kita pakai, yaitu adalah tinggi badan dan dia tuh berasal dari siswa tersebut tuh berasal dari kelas 9 atau kelas 10 ya. Nah, terus variable response-nya itu ada dua ya. Jadi yang sebelah kiri itu jika y-nya itu adalah ini categorical. Sementara kalau yang kanan itu kalau y-nya itu adalah continuous. Atau dengan kata lain, yang sebelah kiri itu kalau y-nya itu adalah ini play cricket this year. Ya, yes atau no. Sementara kalau ini adalah performance in class. Ya. Nah, karena kita punya ada 20 titik ya, ada 20 siswa, berarti dengan kata lain kita punya 20 data ya. Berarti dengan kata lain di sini tuh untuk yang sumbu Y ya, pilihannya itu kalau nggak kelas 9 atau kelas 10 ya. Nah, misalkan kebetulan karena data kita ada 20, kebetulan tuh 10 siswa itu berasal dari kelas 9 dan 10 siswa itu berasal dari kelas 10 ya. Nah, jadi ke 10 siswa itu bisa kita ilustrasikan atau kita representasikan menjadi sebuah titik di gambar ini gitu ya. Jadi ada 10 titik di sini nih ya. Nah, juga ada 10 titik di atas nih. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Satu lagi mungkin di sini. Nah, namun grafik seperti ini tidaklah representatif ya, karena di sini tuh kebetulan karena y-nya itu categorical, di sini kita bisa memberi tanda setiap titiknya tuh dengan yes atau no gitu ya. Jadi atau dengan positif atau negatif. Jadi titik-titik yang positif itu tuh melambangkan siswa yang y-nya itu yes, dan titik-titik yang negatif itu bisa melambangkan y-nya itu yang minus gitu ya. Jadi misalkan datanya tuh seperti inilah. Jadi ini minus ya, ini plus ya, ini minus ya, plus, ini minus, 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 plus ya, minus, minus, plus, minus ya. Nah, seperti ini ya. Jadi total ada 20 data di mana setiap data itu dilambangkan dengan minus atau positif ya. Nah, di sini kita bisa membagi misalkan di sini saya dapat suatu kriteria nih di sini nih, yaitu adalah 5,5 feet ya, atau sekitar 1 meter 60 cm ya. Nah, di sini data ini tuh adalah predictor space. Secara nggak langsung kita sudah membagi dua predictor space kita menjadi dua kotak ya. Jadi ini kotak pertama nih, ini kotak kedua nih. Nah, jadi di sini kita sudah membagi dua predictor space kita menjadi 4 kotak ya. Mungkin bisa kita bagi menjadi 3 kotak misalkan ya. Jadi seperti ini misalkan.
jadi ini ketiga kotak. Nih, ini kotak satu, kotak kedua, dan ini kotak ketiga gitu. Nah, ini adalah decision tree. Salah satu model dari decision tree. Nah, sekarang kalau Y-nya itu adalah performance in class atau Y-nya itu adalah continuous variable, kita bisa lakukan hal yang sama ya. Ini X, ini adalah kelas 9, dan kemudian tinggi badannya itu direpresentasikan dalam sumbu X. Nah, tapi si Y-nya itu mungkin saya nggak akan tulis sebagai titik, tapi sebagai nilainya gitu ya. Jadi misalkan ada orang yang tingginya 1 meter 50 cm, dan dia kelas 9, saya kasih dia itu berarti dia 90. Mungkin dia dapat skor 90 gitu ya. Terus ada yang tingginya 152, dia kelas 10, dia skornya misalkan 175 lah. Ya, dan seterusnya ya. Pokoknya di start di sini totalnya akan ada 20 titik ya, 10 titik kelas 10 dan 10 titik di kelas 9, dan masing-masing titik itu ada skornya ya, 70 atau 80 atau 90 gitu ya. Nah, di sini kita mungkin bisa membagi daerah ini menjadi beberapa kotak ya. Seperti mungkin jadi 4 kotak gitu, seperti ini gitu ya. Jadi jika dia kelas 10 dan tinggi badannya itu di bawah 160 cm, maka rata-rata ujian yang ada di kotak itu tuh ada berapa gitu ya. Ini 80, 75 ya. Seperti itu. Nah, semoga cukup jelas ya ilustrasi dari decision tree dalam bentuk membagi-bagi area predictor space itu menjadi beberapa kotak.